Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel ini tempat kita bahas agama, logika, dan realita tanpa drama tapi tetap kena ya. Pertama-tama kita simak dulu ceramah ya dari Bahar Smith ketika terjadi bentrok di Pemalang teman-teman ya. Selanjutnya nanti saya akan paparkan rekam jejak arogansi keberingasan ormas FPI di Indonesia ini teman-teman. Ini penting kita ketahui teman-teman, untuk jadi acuan kita menimbang mana yang semestinya harus kita dukung, FPI kah atau PWILS ya. Kita simak dulu teman-teman. Kita ini nggak pernah cari musuh, betul? Betul. Kita nggak pernah cari musuh. Saya nggak pernah cari musuh. Kita orang ini semua tidak pernah cari musuh, nggak pernah cari masalah. Kita nggak pernah bubarin pengajian-pengajian yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sepemikiran dengan kita. Nggak pernah kita bubarkan, betul? Betul. Kita nggak pernah cari musuh, dan saya nggak mau banyak bicara. Saya nggak pernah cari musuh. Tapi kalau musuh yang datang duluan, haram bagi kita untuk lari, saudara. Kalau musuh datang duluan, haram kita lari. Maka saya sampaikan, jangan berperang sebelum engkau diperangi. Jangan engkau lawan sebelum engkau dilawan. Jangan bergerak sebelum musuh bergerak. Jangan terbakar sebelum engkau dibakar. Tapi kalau musuh sudah maju duluan, melawan duluan, berperang duluan, membakar duluan, maka lawan mereka, habisi mereka sampai detik darah menghabiskan. Allahu Akbar. Saat ini tadi saya mendapatkan kiriman video dari Pemalang. Habib Ahmad Al-Attos, para laskar, mereka berdarah-darah wajahnya, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan, pada hari ini, saat ini acara diteruskan oleh Habib Raihan Al-Gadri. Saya, Bahar Smith, saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang. Gak pantas tokoh agama tuh seharusnya bikin adem loh gitu, bukan malah ngompor-ngomporin. Disinilah tak kebodohan Bahar Smith ya, dan kebodohan pengikutnya ya. Sekelas orang yang ditokohkan ya, ketika terjadi case kayak di Pemalang itu, bukan malah ngompor-ngomporin. Narasi ini narasi provokatif seperti ini nggak boleh sebenarnya, harusnya bikin adem gitu. Ini kan jadi kayak gitu ya. Nah, saya akan lanjut teman-teman, saya akan lanjut, dan saya yakin, aku yakin ya, nggak semua orang tahu, apalagi anak-anak sekarang. Mungkin rekrutan-rekrutan baru dari FPI ini juga nggak banyak yang tahu rekam jejak FPI itu seperti apa. Apalagi kalau melihat video yang barusan saya upload lah ya, itu tentang konflik yang terjadi antara FPI dan Ahmadiyah. Itu luar biasa teman-teman ya, itu luar biasa. Saya nggak tahu ya apakah di banned apa enggak, nggak tahu saya nggak apa-apa, akun saya ini kena banned nggak jadi masalah lah. Saya akan buat lagi kalau misalnya di banned, tapi wallahu alam di banned apa enggak, soalnya itu sadis teman-teman. Kita baca, saya akan bacakan, saya udah rangkum teman-teman, saya udah rangkum rekam jejak FPI teman-teman. Dan ini perlu kita ketahui sebagai anak bangsa. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Rekam jejak keberingasan ormas FPI antara moralitas dan kekerasan jalanan. Sejak didirikan pada tahun 1998, Front Pembela Islam FPI dikenal sebagai ormas yang mengklaim berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dalam praktiknya FPI lebih banyak dikenal bukan karena dakwahnya, tapi karena jejak kekerasan dan aksi-aksi brutal yang seringkali melampaui hukum. Awal kemunculan di tengah kekosongan pasca Orde Baru,
FPI muncul di masa transisi setelah tumbangnya Orde Baru, saat negara masih gagap dalam mengelola kebebasan. FPI hadir dengan semangat menertibkan kemaksiatan, namun penertiban itu tak jarang dilakukan dengan cara-cara anarkis, merusak warung, kafe, tempat hiburan malam, bahkan menyerang minoritas agama dan budaya. Aksi sweeping brutal, premanisme bermental agama. Setiap bulan Ramadan, FPI kerap melakukan sweeping sepihak, memaksa warung makan tutup, merazia tempat hiburan malam, hingga melakukan intimidasi terhadap masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Contoh, tahun 2025 sampai tahun 2010, sejumlah kafe di Jakarta dan di Depok dirusak. Tahun 2011, FPI bentrok dengan warga di Sukerjo, Kendal setelah konvoi mereka ditolak warga. Tahun 2012, FPI menyerang aksi damai Aliansi Damai di Monas, menyebabkan sejumlah orang terluka. FPI tercatat berulang kali menekan komunitas minoritas. Masa FPI sering membubarkan ibadah jamaat Ahmadiyah dan gereja liar, meskipun tanpa prosedur hukum. Mereka juga memaksa acara budaya seperti konser Lady Gaga, Miss World, bahkan perayaan Natal dibatalkan dengan ancaman kekerasan. FPI pernah terlibat kekerasan terhadap warga sipil dan aktivis. Tahun 2005 menyerang kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Tahun 2013 menyerang warga Lamongan yang menolak kehadiran mereka. Tahun 2017 mengintimidasi warga yang kontra terhadap aksi 212. FPI kerap mengambil alih peran aparat dengan melakukan tindakan main hakim sendiri, padahal dalam negara hukum, penegakan moral bukan ranahnya ormas, teman-teman, tapi aparat berwenang berdasarkan hukum positif. Pada akhir Desember 2020, FPI resmi dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap melanggar hukum, mengganggu ketertiban, dan tidak terdaftar sebagai ormas sah. Namun, ideologi keberingasannya masih bergaung di sebagian kelompok yang terus mengganti nama dan bendera. Teman-teman, agama itu pada esensinya adalah panggilan untuk membentuk akhlak dan cinta kasih. Ketika ia dibajak oleh kelompok yang haus kuasa, moralitas berubah jadi tameng untuk kekuasaan dan kekerasan. FPI mengklaim membela Islam, tapi justru mencederai wajah Islam yang damai. Dalam pandangan sejarah sosial, FPI adalah potret bagaimana ketimpangan hukum, kekacauan politik, dan semangat keagamaan yang tak dikawal akal sehat bisa melahirkan monster sosial. Kita harus belajar dari sejarah ini agar agama tidak jadi bahan bakar untuk kekerasan berjubah suci. Nah, demikian ya teman-teman, rekam jejak FPI di Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi refleksi untuk kita semua agar kita sadar mana yang harus kita dukung, FPI atau PWILS. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share teman-teman. Jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.